Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Apandi selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Administrasi Publik, dan selamat pagi kepada teman-teman semua. Kami dari kelompok 6 yang terdiri atas pertama Veronica Frisda Nintya, yang kedua Julia Wulandari, yang ketiga Anna Indriani, yang keempat Tria Permatasari, dan yang kelima saya sendiri Yoka Ahmad Fauzi. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. Di sini kami izin menyampaikan materi terkait bentuk-bentuk pelanggaran etika administrasi publik dan juga faktor-faktor terjadinya pelanggaran etika administrasi publik. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi maladministrasi. Menurut Widodo, pelanggaran etika administrasi publik atau yang biasa disebut dengan maladministrasi merupakan suatu praktek yang menyimpang dari etika administrasi atau suatu praktek administrasi yang menjauhkan dari pencapaian tujuan administrasi. Maladministrasi menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia diartikan sebagai perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian material dan atau imaterial bagi masyarakat dan orang perseorangan. Maladministrasi bisa saja terjadi di dinas-dinas pelayanan publik. Lambannya pelayanan atau berbelit-belitnya birokrasi membuat masyarakat frustasi dan berkurang kepercayaannya terhadap petugas pelayanan publik. Dalam negara hukum, perlindungan terhadap warga negara adalah persyaratan mutlak. Negara berupaya melindungi warganya dari tindakan-tindakan penyelenggara negara yang mungkin melawan hukum, melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang atau bertindak sewenang-wenang. Untuk itu, dituangkanlah berbagai peraturan sebagai bentuk dari perlindungan tersebut, seperti Undang-Undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Faktor yang mempengaruhi munculnya maladministrasi. Satu, faktor internal. Faktor internal ini berupa kepribadian seseorang. Faktor internal ini berwujud suatu niat, kemauan, dorongan yang tumbuh dari dalam diri seseorang untuk melakukan tindakan maladministrasi. Penyebab dari munculnya faktor internal ini yaitu lemahnya mental seseorang serta dangkalnya agama dan keimanan mereka, sehingga mendorong mereka untuk melakukan tindakan maladministrasi, walaupun mereka tahu bahwa tindakan tersebut tercela dan buruk, baik itu dari nilai-nilai sosial maupun ajaran agama. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal berasal dari luar diri seseorang yang akan melakukan tindakan maladministrasi. Faktor ini bisa berupa lemahnya peraturan, lemahnya lembaga kontrol, lingkungan kerja, serta hal lain yang membuka peluang atau kesempatan seseorang untuk melakukan tindakan maladministrasi, seperti halnya peraturan di mana tempat mereka bekerja, yang dibuat sebagai tatanan nilai yang harus dipatuhi oleh para pegawai dalam menjalankan tugas dan kewajiban yang diberikan. Dan jika peraturan tidak jelas dan sanksi yang diberikan lemah, akan memberikan peluang bagi seseorang yang melakukan tindakan maladministrasi. Penelitian yang berjudul Maladministrasi dalam Tindakan Pemerintah oleh Muslimah Hayati pada tahun 2021 menyebutkan terdapat 8 bentuk maladministrasi yang dilakukan oleh birokrat, yaitu yang pertama, ketidakjujuran atau dishonesty. Merupakan segala bentuk ketidakjujuran di mana para birokrat melakukan suatu perbuatan dengan tujuan bersifat pribadi, yang mana tidak sesuai dengan kepentingan dalam profesionalitas bekerja. Contohnya adalah maladministrasi pasca demo, Undang-Undang Cipta Kerja, Polda Metro Jaya tidak memberikan akses bagi para pendamping atau penasehat hukum dengan pendemo yang sedang diselidiki. Yang kedua, ada perilaku yang buruk atau unethical behavior, adalah bentuk tindakan yang termasuk tidak melawan hukum atau tidak bersalah di hadapan hukum, namun dianggap tidak mematuhi etika seorang administrator.
Contohnya adalah Menhukam Yasona Lawli dianggap melanggar etika pejabat negara, yaitu asas kepentingan umum dan profesionalitas. Dengan hadir dalam konferensi pers sebagai pendamping Sekjen PDIP yang terseret kasus suap penentuan anggota DPR 2019-2024. Yang ketiga ada mengabaikan hukum atau disregard of law. Yang dimaksud dengan bentuk mengabaikan hukum adalah perbuatan birokrat yang mengabaikan serta menyepelekan hukum demi kepentingan yang bersifat personal maupun secara kelompok. Contohnya adalah pengabaian kewajiban hukum oleh Kepala Kantor Pertahanan Kota Administrasi Jakarta Utara dengan tidak melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pemegang SHGB atas nama 2 PT. Yang keempat ada favoritisme dalam menafsirkan hukum. Dikatakan favoritisme dalam menafsirkan hukum yaitu ketika para birokrat mengambil tindakan menafsirkan hukum untuk kepentingan kelompok, serta tindakan ini dikatakan cenderung memilih penerapan hukum yang justru dapat menguntungkan kelompok. Contohnya adalah kunjungan kerja DPR RI Komisi 1 ke luar negeri di tengah pandemi, dalam rangka mengetahui pelaksanaan tugas oleh Duta Besar dan Perwakilan RI dalam menjalankan tugas perlindungan dan pelayanan terhadap WNI dan badan hukum di Indonesia. Yang selanjutnya adalah perlakuan yang tidak adil terhadap pegawai. Tindakan ini cenderung dilakukan oleh atasan terhadap bawahan berdasarkan faktor suka atau tidak suka. Contoh kasusnya yang biasa terjadi di instansi publik adalah pegawai yang disenangi cenderung mendapatkan fasilitas lebih. Biasanya pegawai ini juga loyal terhadap atasan, maka ia mendapatkan fasilitas lebih meski prestasinya tidak terlalu bagus. Yang sebaliknya adalah pegawai yang tidak disenangi oleh atasan sehingga mendapatkan perlakuan terbatas. Partisipasinya dalam kegiatan instansi tersebut juga dibatasi. Yang selanjutnya adalah inefisiensi atau kecenderungan suatu instansi publik untuk memboroskan keuangan negara. Contoh kasusnya adalah korupsi pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pesawaran Lampung yang merugikan negara sebesar 4,8 miliar. Kasus ini melibatkan pejabat pembuat komitmen yang merangkap sebagai ASN Dinas Kesehatan Pesawaran dan Taufik Rohman sebagai kontraktor serta Juli sebagai konsultan proyek pembangunan lantai 2 dan 3 RSUD Pesawaran. Yang selanjutnya adalah menutup-nutupi kesalahan. Kecenderungan menutupi kesalahan dirinya, kesalahan bawahannya, kesalahan instansinya, dan menolak diliput kesalahannya. Contoh kasus yang biasa terjadi di instansi publik adalah adanya monopoli pelayanan yang dilakukan oleh pegawai instansi publik. Yang sering terjadi adalah pemungutan biaya pada pelayanan administrasi kependudukan dengan alasan agar pelayanan cepat diselesaikan. Lalu yang selanjutnya ada gagal menunjukkan inisiatif. Kecenderungan tidak berinisiatif tetapi menunggu perintah dari atas, meski secara peraturan memungkinkan dia untuk bertindak atau mengambil inisiatif kebijakan. Contoh kasusnya adalah banyak kasus pegawai di instansi publik yang tidak mau berinisiatif dan menunggu perintah atasan karena takut dianggap salah jika berinisiatif, padahal standar operasional prosedur memberikan kesempatan bagi pegawai untuk berinisiatif.